Halo anak-anakku kelas 3, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa, salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak. Giat-giat selalu belajar, rajin berdoa, lakukan yang baik ya nak. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang banyak Tuhan kami terima. Sehingga Engkau masih memperbolehkan kami untuk belajar hari ini. Semoga dengan belajar hari ini ya Bapa, kami mampu untuk memberikan sikap yang baik pada perayaan Ekaristi. Dua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, pada minggu yang lalu kamu sudah tahu ya, yaitu sakramen Ekaristi ya. Dari mana asal usulnya, terus tata cara dan urutan perayaan Ekaristi, arti Ekaristi, dan makna perayaan Ekaristi. Maka sekarang mari kita lihat nak ya, sikap yang baik pada Ekaristi. Yang pertama adalah berjalan, kedua tanda salib, ketiga membungkuk, keempat menundukkan kepala, kelima berlutut, keenam berdiri, ketujuh duduk, kedelapan menyembah, kesembilan mengatupkan tangan, dan kesepuluh bersalaman. Mari kita lihat nak satu persatu. Berjalan. Berjalan yang baik dilakukan dengan tegap dan hikmat serta pandangan ke arah depan, merupakan tanda penghormatan dan kesungguhan niat bertemu dengan Tuhan serta dengan tidak tergesa-gesa supaya suasana hikmat dan tenang terjaga. Kita lihat yang kedua nak ya, tanda salib. Tanda salib dibuat ketika memasuki gereja dengan air suci sebagai tanda peringatan pembaptisan yang telah kita terima. Ya. Lalu berikutnya yang ketiga nak, membungkuk. Gerakan ini dipakai untuk mengiringi doa dan ungkapan menyembah Tuhan ya. Ya, membungkukkan badan merupakan tanda penghormatan yang lebih besar daripada menundukkan kepala. Rombongan imam, prodiakon, misdinar juga melakukan penghormatan dengan membungkuk terhadap altar Tuhan ya nak. Lalu berikutnya yang keempat, menundukkan kepala. Sikap hormat ini sebagai tanda penghormatan untuk menghormati altar Tuhan dan imam. Lalu yang kelima, berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Itu berlutut ya nak. Berdiri. Berdiri dilakukan ketika menyambut imam ya. Imam dan para pelayan yang bergerak menuju ruang altar. Sikap ini menunjukkan penghormatan kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat. Lalu yang ketujuh, duduk. Duduk di kursi, di bangku atau bersila di lantai adalah sikap istirahat, rileks dan tenang. Duduk dilakukan oleh umat atau imam untuk berpikir atau merenung. Lalu yang ke-8, menyembah. Mengandung arti sebagai tanda bakti dan hormat kepada Tuhan ya nak. Lalu ke-9, mengatupkan tangan. Mengatupkan tangan dibuat ketika sebelum dan setelah menerima komuni, mengatupkan tangan di dada waktu berjalan sebagai ungkapan kesetiaan pada Tuhan. Lalu yang terakhir ke-10, bersalaman. Berjabat tangan atau bersalaman mengungkapkan wujud dari kasih dan persaudaraan. Maka itulah
yang termasuk sikap-sikap yang baik pada perayaan Ekaristi. Anak-anak ibu yang baik, kita sudah pernah melakukan perayaan Ekaristi di sekolah saat belajar dan juga saat kita bertugas di gereja. Boleh dilihat anak-anak ibu. Oke, itulah dulu pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.